Australia ke Afrika sampai akhirnya berada di Eropa, tepatnya di Sungai Sin, sejak 3 hari yang lalu. Mika menjelaskan jika perubahan iklim dan polusi laut merubah perilaku hiu yang hidup di air asin mulai beradaptasi untuk bertahan hidup dan kini bisa hidup di air tawar, layaknya hiu banteng. Mika sudah mengembangkan teknologi untuk berkomunikasi dengan ia, berencana menyelam di malam itu di sungai untuk menyelamatkan ke laut lepas. Akan tetapi Sofia yang juga diajak ikut menyelam jelas menolak karena menarik trauma dan tidak mau mengulangi kesalahan yang sama, termasuk rekaman video suaminya beserta kru-krunya selama penelitian mereka. Sontak Sofia pun menangis ketika melihat rekaman terakhir mereka sebelum tewas. Less than an hour ago and we've already spotted 2 whales. Sementara itu Mika dan Saritem pun sudah berada di Sungai Sin. Lalu Mika pun mulai menyelam dengan tali yang dipegang oleh Saritem. Di sana Mika menemukan mobil baru saja tenggelam akibat kecelakaan beberapa hari yang lalu dan terlihat jelas gigitan hiu di pintunya. Tak lama kemudian Saritem pun menarik-tarik talinya karena patroli polisi datang. Namun Mika yang merasa terganggu langsung mencopot ikatannya dan kembali mengecek sekelilingnya sampai akhirnya terlihat si hiu lilit yang melintas. Dan karena Mika mendengar suara siren pun ia segera keluar dari air. Namun Suritem sudah kabur duluan agar tidak tertangkap. Esok paginya saat diinterogasi oleh Adil, Mika pun menjelaskan jika ada hiu di Sungai Sin. Dan jelas Adil tidak percaya omong kosong tersebut. Tak lama kemudian rekannya pun datang dan mengabarkan informasi penting bahwa ada seorang pria yang tewas tercabik-cabik sampai hilang setengahnya. Mika mengatakan jika itu pasti hiu dan meminta polisi untuk memanggil Sofia yang lebih ahli darinya. Lalu ketika Sofia melihat jasad tersebut, ia juga memiliki pendapat yang sama. Mika dan Adil pun akhirnya membawa Sofia dan Mika menemui komandannya Angel. Mereka berusaha menjelaskan apa yang terjadi jika ada hiu berukuran 7 meter yang tersesat di Sungai Sin. Awalnya Angel tidak percaya, namun karena mereka berdua bersikeras dengan pendapatnya, Angel pun akan mengerahkan timnya untuk mengecek apakah benar ada hiu di Sungai Sin. Adil, Karo, dan kawan-kawan pun akan pergi, begitu pula dengan Sofia yang akan membantu dengan alat pelacaknya. Sedangkan Mika yang dilarang ikut karena masih bocil diam-diam mengikuti perahu mereka. Lalu ketika mereka sampai di dekat lokasi Lilit berada di 3, rekan Adil pun mulai menyelam dengan alat pelacak yang sudah disinkronkan ke alat milik Sofia. Perlahan-lahan mereka pun menuju ke titik lokasi tersebut. Bangkai ikan dengan gorokan di tubuhnya akibat gigitan dan juga ada jeruji besi di tembok sungai. Di sisi lain, Mika yang khawatir Lilit akan dibunuh meminta Saritem untuk menonaktifkan pelacak di tubuh Lilit. Akan tetapi justru itu adalah tindakan berbahaya karena Lilit sudah bergerak sangat cepat di sekitar para penyelam dan mereka hanya bisa merasakan keberadaannya. Lalu apa yang akan terjadi? What's going on? Sesampainya di perahu, mereka pun mengecek rekaman sonar dan terlihat jelas di sana dengan Adil dan Karo diaktifkan pelacaknya. Namun Sofia tahu jika itu pasti perbuatan kelompok Mika dan Sofia pun segera menemui Mika di markas SOS dan memintanya untuk jangan ikut campur lagi karena ini sangat berbahaya. Sementara itu Adil menyarankan Angel untuk menangkap hiu tersebut dengan cara memblokir semua akses pintu di Sungai Sin. Akan tetapi Sofia tidak mungkin melakukannya ataupun melaporkan hal ini ke wali kota karena Olimpiade Dunia Triton akan dimulai seminggu lagi. Dan sekarang pers-pers dari banyak negara sudah berdatangan. Maka dari itu Angel lebih memilih untuk mengerahkan kepolisian yang lebih banyak, juga membentuk tim pengawasan. Setelah itu Adil pun mencari tentang Sofia yang memang ia sudah berkecimpung cukup lama di bidang kelautan. Juga sering membicarakan tentang kepentingannya kehidupan laut dan juga sering membicarakan tentang pentingnya kehidupan laut. Adil pun terkejut begitu melihat artikel bahwa kru Sofia telah meninggal 3 tahun yang lalu saat ekspedisi.
Namun Sofia menolak berkomentar apa penyebab karyawannya meninggal. Di sisi lain, Mika mengupload videonya di sosmed yang membicarakan tentang kehidupan laut, bahwa 100 juta hiu dibunuh setiap tahunnya untuk keuntungan pribadi. Padahal hiu-hiu berperan penting dalam keseimbangan ekosistem laut, karena ia selalu memakan ikan-ikan yang sakit, tua, ataupun yang lemah, yang nampaknya bisa mengontrol populasi rantai makanan dan menyehatkan terumbu karang, bahkan mengurangi penyakit di lautan. Dengan belak-belakannya, Mika mengatakan jika ada hiu bernama Lilith yang tersesat hingga ke Sungai Sin akibat kekurangan makanan dan ia harus berhadapan. Maka dari itu, Mika pun meminta bantuan ke semua orang untuk menyelamatkannya, karena dengan menyelamatkan Lilith sama berartinya dengan melawan orang-orang yang merusak bumi dan juga membantu menyelamatkan masa depan manusia. Or an anti-aging cream? We need to stop the slaughter. Provides factually supported, wide-reaching benefits that can help us fight. Make yourselves heard. Adil pun meminta Sofia untuk meminta maaf atas tuduhan sebelumnya dan juga mengajaknya untuk menemui Bu Wali Kota untuk meyakinkan tentang keberadaan hiu di Sungai Sin. Bersama Angel yang akhirnya mau juga lapor ke wali kota. Akan tetapi Bu Walcott lebih mementingkan Olimpiade mendatang, apalagi lebih dari 1000 pers maupun jurnalis juga datang dari seluruh dunia. Dan tentunya Bu Walcott pun tidak mau kota Parisnya menjadi tertawaan meski Sofia sudah menjelaskan jika perilaku hiu berubah radikal karena iklim yang sudah ada menjadi korbannya. Namun Bortolol pun tak peduli dan hanya memerintahkan Angel untuk menghilangkan hiu tersebut dengan apapun caranya, karena dana pemerintah untuk Olimpiade ini sudah digelontorkan sebanyak 1,7 miliar euro dan beserta tim kepolisiannya pun segera bertindak. Sophia menyarankan untuk memancing Lilith ke sebuah jembatan agar bisa dibius, lalu dikurung di sebuah pelabuhan, dan selanjutnya Lilith akan diambil alih oleh para ahli yang memberitai jika Lilith terlacak sedang berada di area Wakatombe atau makam di bawah tanah kota Paris, dan ia bisa sampai ke sana melalui waduk limbah. Sarita mengatakan jika Mika memiliki rencana gila, yaitu membebaskan Lilith sampai ke lautan dengan menggunakan sonar sebagai penuntunnya dari gorong-gorong bawah tanah. Mendengar itu, Adil pun meminta Saritem berpura-pura tetap membantu Mika dalam misinya, seakan-akan ia tidak pernah cepu ke polisi. Namun kepolisian akan datang ke tempat mereka. Adil beserta geng beserta Sofia OTW ke tempat perkumpulan Mika dan tim SOS-nya, juga anak-anak geng Paris yang mendukung aksinya. Dan di sisi lain, Mika sudah siap untuk berenang sendirian menuntun Lilith dengan suara sonarnya. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, Adel dan yang lainnya pun akhirnya sampai dan mengevakuasi orang-orang yang ada di sana, yang jumlahnya sekitar 50-an orang. We off limits to the public. We're going to evacuate calmly.